Drama dimulai dengan munculnya wanita bernama Gumeng. Dengan memakai baju pengantin, ia dengan sedih memanggil ayah dan meratapi bangunan yang telah habis terlalap api. Ternyata kebakaran itu disebabkan oleh calon suaminya yang sengaja menghabisi keluarga Gu, karena keluarga Gu telah lebih dulu menghabisi keluarganya. 2 tahun kemudian, di sebuah tempat hiburan, sekelompok pria mendiskusikan dan berbicara buruk tentang Xiao Hongye, mengatakan bahwa Xiao Hongye mencapai jabatan tinggi karena dukungan wanita kaya. Muncullah Zhou Xiaojiao, merupakan wanita kaya yang para pria ini maksudkan, dan adalah tunangan Xiao Hongye. Secara kebetulan mendengar percakapan mereka dan langsung menampar salah satu pria itu. Seorang pria turun dari lantai atas bernama Xiao Hongye, seorang gubernur. Ia memperingatkan gerombolan pria tadi dan seketika mereka ketakutan. Di atas panggung, seorang penyanyi yang ternyata adalah Gumeng, dengan wajah terselubung, mencoba mencuri perhatian Xiao Hongye. Saat musik dansa mulai diputar, inilah waktunya berdansa. Gumeng sengaja mendekati Xiao Hongye untuk membalas dendam pada keluarga Gu. Dia menyembunyikan pistol dan belati di tubuhnya. Namun, Xiao Hongye yang berpengalaman dengan cepat memanfaatkan gerak tarian sembari mengambil senjata Gumeng. Gumeng berhasil dilumpuhkan, bahkan kepalanya mengenai tiang tembok. Saat Gumeng sadar, dia tidak bisa mengenali Xiao Hongye lagi. Gumeng telah hilang ingatan. Namun, Xiao Hongye mencurigai bahwa Gumeng sedang berakting. Xiao Hongye mencoba mengurungnya. Namun, Gumeng berusaha kabur, bahkan mampu melewati para penjaga dan Zhou Xiaojiao. Gumeng pandai dalam bela diri. Gumeng yang berpakaian layaknya Zhou Xiaojiao lalu bertemu dengan Xiao Hongye di pintu keluar. Xiao Hongye menghentikannya karena ada yang aneh. Mengetahui bahwa orang itu adalah Gumeng, Xiao Hongye segera mengurungnya dan memberi identitas Gumeng menjadi Rumeng, seorang pelayan. 你是我的丫鬟如梦。你放开我！ Rumeng mulai menjalankan tugas sebagai pelayan dengan kaki di borgol. Ia melayani Xiao Hongye dan Zhou Xiaojiao dengan angkuh. Hal itu membuat Xiao Hongye naik pitam. Suatu malam, Rumeng hendak mencuri kunci dari borgol kakinya, namun ketahuan oleh Xiao Hongye. Dibanding menghabisi nyawa Hongye, Rumeng hanya mengambil kesempatan untuk mencuri kunci borgol. Dari sini, Xiao Hongye mulai yakin bahwa Gumeng benar-benar hilang ingatan. Xiao Jiao yang memang tidak menyukai Rumeng menfitnah Rumeng mencuri baju barunya dan hendak memukul Rumeng. Namun Hongye tiba-tiba muncul menghentikan keributan ini. Lalu mengultimatum, jika Rumeng benar tidak mencuri, ia harus membuktikannya dengan membuka apa yang dia kenakan. Rumeng mulai membuka bajunya sampai pada di saat tato daun maple di pundaknya terlihat. Saat itu juga Hongye menghentikan tindakan Rumeng dan menyuruhnya pergi. Hongye sesaat teringat masa kebersamaannya bersama Rumeng di waktu dulu, dan daun maple adalah salah satu benda kenangan mereka.
Suatu malam, Rumeng harus melayani Hong Ye menyiapkan air mandi. Rumeng mencoba bertindak seolah menjadi pelayan yang benar, namun Hong Ye malah semakin menindas. 你到底想干什么？红叶哥，我进来啦。 Tiba-tiba datanglah Xiao Jiao. Rumeng mengambil kesempatan dan berakting seolah dirinya dekat dengan Hong Ye, membuat Xiao Jiao kesal. Hong Ye yang memang sedari awal tidak menyukai Xiao Jiao, mengikuti keadaan ini, dan bahkan menyebut jika ingin menjadikan Rumeng sebagai selir. Kesal dengan perilaku Rumeng, Xiao Jiao sebenarnya ingin mengusir Rumeng, tapi terhalang dengan aturan Hong Ye. Alhasil, Xiao Jiao hanya bisa menghukum Rumeng. Rumeng yang kesakitan kembali dibawa ke kamar. Hong Ye kembali menegaskan, apapun tipuan trik yang dilakukan Rumeng, dia tetap tidak akan bisa keluar dari tempat itu tanpa seizin Hong Ye. 你这点小伎俩，还想瞒得过我？ 洗干净。 Suatu malam, Xiao Jiao menjalankan rencana dengan memerintah pelayan laki-laki untuk melecehkan Rumeng. Di saat yang tepat, Hong Ye datang, melumpuhkan pelayan laki-laki itu. Pada saat hendak digerebek, ternyata Rumeng malah berduaan bersama Hong Ye. Hong Ye dan Rumeng di sini membuktikan bahwa Xiao Jiao yang merencanakan ini. Xiao Jiao meminta maaf pada Hong Ye karena rencananya, dan meminta agar Hong Ye tidak marah. 红叶哥，你真好。 Suatu hari, diadakan pesta ulang tahun Xiao Jiao. Ayah Xiao Jiao, Tuan Zhou, datang. Tuan Zhou melihat Rumeng dan dengan sengaja bertindak genit pada Rumeng. Tiba-tiba muncul pria menghentikan tindakan Tuan Zhou bernama Zhou Shichen. Rumeng terlihat tertarik pada pesona pria ini. 义父，我姓周，周子辰。 Tuan Zhou memberikan pistol sebagai hadiah ulang tahun untuk Xiao Jiao, dan Xiao Jiao langsung mencobanya untuk menembak apel di kepala Rumeng. Tembakan berhasil mengenai apel, membuat tubuh Rumeng lemas ketakutan. Tiba-tiba muncul penyusup membuat kekacauan di pesta. Satu tembakan ditujukan pada Hong Ye, namun dihalangi oleh Rumeng. Alhasil, Rumeng tertembak dan terluka. rumah. Saat Rumeng terluka, Hong Ye sangat perhatian padanya. Di setiap kesempatan, Hong Ye menunjukkan sikap hangatnya. Nanti 给你喝。 Hong Ye mengangkat Rumeng menjadi pelayan pribadi. Perlahan sikap Hong Ye yang hangat sedikit merubah penilaian Rumeng tentangnya. Terkadang Rumeng menggunakan sakitnya untuk membuat Xiao Jiao kesal. 红叶哥，他这是在…… Sampai di suatu malam, Xiao Jiao menyuruh pelayan laki-laki untuk meracuni Rumeng, namun tertangkap basah oleh Hong Ye. Hong Ye yang marah dengan tindakan Xiao Jiao lalu memintanya untuk kembali pulang ke rumahnya. 日子，你该回去了。 小红叶， Esok harinya, Zhou Shichen mendatangi rumah Hong Ye bertemu dengan Rumeng. Shichen mewakili Xiao Jiao meminta maaf pada Rumeng. Sebagai tanda permintaan maaf, Shichen memberikan pena khusus pada Rumeng. Lalu datanglah Hong Ye pulang ke rumahnya dengan membawa para tahanan. Rumeng terkejut karena ada satu tahanan merupakan orang yang pernah membantunya. Di saat yang sama, Hong Ye yang melihat mantel Shichen dipakai Rumeng, Hong Ye merasa tidak terima.
dan langsung mengganti mantel itu dengan mantelnya sendiri. Demi mencari tahu alasan kenapa sekelompok orang itu ditangkap, Rumeng mencari Zichen. Di sana, Rumeng melihat bahwa Zichen juga membantu keluarga yang lemah. Saat mereka sedang berbincang, Hong Ye yang sudah mengikuti Rumeng sebelumnya tiba-tiba muncul. Hong Ye merasa tidak senang di saat Rumeng berdekatan dengan Zichen. 竟然用我督军府的丫鬟，自己走回去吧。 Suatu malam, Rumeng mencoba memberi makan pada tahanan yang telah membantunya di pesta waktu lalu. Namun kebaikan itu justru disalahgunakan. Ternyata tahanan itu adalah pemimpin dari penyerang yang mengacau di pesta ulang tahun sebelumnya. Ia menyandera Rumeng, meminta untuk dilepaskan, namun dihadang oleh Hong Ye dan pasukannya. Karena kode mata dari Hong Ye, membuat Rumeng berhasil melepaskan diri dari tawanan itu, bersamaan dengan Hong Ye yang menembak tawanan itu. Pertikaian itu membuat Hong Ye tertembak di lengan dan terluka. Rumeng lalu merawat Hong Ye. 抱歉，我知道头一定要听你的命令。 你有什么不敢的？ Hong Ye mulai bermimpi buruk tentang ketidaksukaan mendiang ibunya. Kedekatan Hong Ye dengan Rumeng berbanding terbalik, di mana biasanya Hong Ye seharusnya mendendam pada keluarga Gu. Hal itu membuat Hong Ye berubah sikap menjadi dingin seperti dahulu. Bahkan menghukum Rumeng untuk berlutut seharian karena menjatuhkan papan leluhur keluarga Xiao. Hong Ye juga membawa Xiao Jiao kembali tinggal di rumahnya dan akan mengadakan pernikahan beberapa hari lagi. Xiao Jiao dengan angkuhnya mendatangi Rumeng yang masih dihukum, memaksanya untuk memberi selamat pada pernikahannya dan menjatuhkan koin sebagai hadiah untuk Rumeng. Rumeng yang sudah berlutut seharian kelelahan di tengah salju turun dan akhirnya pingsan. Zichen datang tepat waktu dan membawa Rumeng serta menjaganya semalaman. Pagi harinya, Zichen bertemu Hong Ye. Zichen bahkan berani mengungkapkan bahwa ia akan melindungi Rumeng. Hal ini membuat Hong Ye tidak begitu senang. 我还想帮如梦拿点吃的。好啊。 Siang hari, mereka bertiga sedang membicarakan persiapan pernikahan. Rumeng yang baru sehat melayani mereka menyajikan makanan. Melihat Rumeng mondar-mandir, Zichen merasa khawatir. Satu kue diberikan kepada Rumeng oleh Zichen secara sembunyi-sembunyi. Rumeng terlihat senang, namun tidak dengan Hong Ye. 听到了吗？ Xiao Jiao kembali bertengkar dengan Rumeng, menyalahkan Rumeng karena tidak becus menyisir rambut dan memasang tusuk rambut untuknya. Tapi Rumeng melawan. Mendengar keributan itu, Hong Ye dan Zichen datang. Diputuskan bahwa Rumeng akan keluar dari rumah kediaman keluarga Xia Hong Ye dan mengikut pada Zichen sekarang. 也问问他愿不愿意跟你走吗？走。 Rumeng telah sampai di kediaman pribadi milik Zichen di sebelah timur kota. Meski sedikit lebih kecil dari kediaman Hong Ye, namun lebih hangat. Hanya saja Rumeng masih merasa asing. Zichen memperlakukan Rumeng layaknya seorang tamu wanita, bukan lagi seperti pelayan. Zichen yang akan menyatakan perasaannya terlebih dahulu dihalangi oleh Rumeng. Rumeng tidak menyangkal bahwa Zichen adalah pria yang baik, namun Rumeng lebih menginginkan mereka untuk menjadi saudara. Zichen mengerti situasi ini dan untuk saat ini mereka memutuskan untuk melanjutkan pertemanan dulu.
Suatu hari, Rumeng bersama Cichen mendatangi toko kecantikan. Rumeng berencana untuk memulai usaha membuat make up. Tiba-tiba datanglah Hongye dan Xiao Xiao ke toko untuk melakukan belanja persiapan pernikahan. Rumeng dan Cichen bersikap sewajarnya mereka. Namun bagi Hongye, pemandangan itu membuat ia kesal. Rumeng pun sebenarnya juga menangkap sinyal kekesalan Hongye. 这个呀， 如梦， 哦， Untuk menghindari situasi semakin tidak menyenangkan, Rumeng mengajak Cichen untuk pergi dari toko dan makan di suatu kedai. Setelah mereka sampai di kedai, Cichen pergi sebentar untuk membeli minuman. Namun saat Cichen kembali, Rumeng sudah tidak ada. Rumeng diculik. Hongye yang mendengar ini dari Cichen langsung pergi menyebar untuk mencari Rumeng. Hongye melacak dari kedai makan, menemukan jejak lotion yang tertinggal, mengikutinya, dan akhirnya sampai di tempat Rumeng disekap. Hongye bergegas untuk menyelamatkannya, berhadapan dengan penculik-penculik yang akhirnya kalah, meninggoy di tangan Hongye. Ternyata masih ada ranjau di kaki Rumeng. Jika kaki diangkat, maka ranjau akan meledak. Hongye berkata akan mengatasinya, namun justru mengganti dengan injakan kakinya, yang membuatnya menjadi tidak bisa pergi. Rumeng yang telah bebas tidak mau meninggalkan Hongye sendirian. Rumeng lalu dari perintah Hongye membawa tubuh penculik-penculik itu untuk menggantikan injakan kaki Hongye. Meski telah ditimpa dengan tubuh penculik, namun ranjau itu tetap meledak saat Hongye mengangkat kakinya. Hongye terpental, meski begitu mereka selamat. Hongye telah meminta izin pada leluhurnya untuk menghentikan dendam dan melepaskan Rumeng dari ikatan dendam keluarga Xiao, karena keluarga Gu telah membayarnya dengan kehancuran mereka. 太晚了，我要睡觉了。 Hongye membuat keputusan untuk membatalkan pernikahan dengan Zhou Xiaojiao, meski harus bersitegang dengan Tuan Zhou. Hongye memastikan hanya akan menikahi Rumeng, apapun hambatannya. Hongye semakin menunjukkan perhatiannya pada Rumeng. Rumeng pun menyatakan kesukaannya pada Hongye, dan rasa sukanya itu mampu menutupi semua tindakan dominan Hongye sebelumnya. Sekarang Hongye dan Rumeng bersepakat bersama dan akan melewati tantangan bersama. Hongye juga menunjukkan kepemilikannya atas Rumeng di hadapan Cichen. Suatu hari, foto Tuan Gu ditujukan pada Rumeng dengan bertuliskan keluarga Gu dihabiskan oleh Xiao Hongye. Semenjak saat itu, Rumeng mencari fakta kebenaran dengan menanyai langsung ke Hongye. Hongye hanya menjawab dan memastikan bahwa apapun masa lalu, dirinya akan melindungi Rumeng mulai sekarang. Tak puas dengan jawaban dari Hongye, esoknya Rumeng mencoba menghubungi Cichen, dan mereka menemukan surat kabar dari 2 tahun lalu yang memberitakan rumor bahwa keluarga terkaya, yaitu keluarga Gu, telah dihabisi oleh Xiao Hongye demi meraih jabatan. Di sini Cichen jadi tahu bahwa Rumeng adalah satu-satunya nona besar dari keluarga Gu yang masih hidup. Hongye yang sudah sedari tadi mencari Rumeng muncul di kediaman Cichen, namun Rumeng sengaja bersembunyi. Hongye menuntut agar Cichen memberitahu di mana Rumeng berada. Hongye juga menegaskan bahwa mungkin mereka sama-sama picik, namun Cichen bukanlah lawan bagi Hongye. Cichen harus menjauhi Rumeng.
Tidak menemukan Rumeng di situ, Hong Ye pun pergi. Rumeng yang bersembunyi di balik tirai sekarang mengetahui bahwa Hong Ye menyembunyikan tentang keluarga Gu padanya. Rumeng tiba-tiba pingsan. Setelah dibawa ke dokter oleh Zichen, ternyata Rumeng mengalami kelelahan karena hamil. Hong Ye juga tiba di sana setelah orang suruhannya membuntuti Zichen. Rumeng menutupi kehamilannya dan hanya mengatakan dia sakit mah. Melihat Zichen yang terus ada di samping Rumeng, membuat Hong Ye semakin bertindak. Dia mengancam keselamatan Zichen jika Zichen terus mendekati Rumeng. Kembali ke kamar pasien, Hong Ye menjaga Rumeng dengan baik. Namun Rumeng terlanjur termakan oleh kebohongan yang disembunyikan Hong Ye, membuat sikapnya menjadi tidak ramah pada Hong Ye. Bertemu dengan dokter yang menangani Rumeng, akhirnya Hong Ye tahu bahwa Rumeng telah hamil. Hong Ye lalu menuju kamar Rumeng, mendapati kamarnya kosong, karena Rumeng telah melarikan diri dengan Zichen. Hong Ye mengejar mereka, dan sangat marah karena Rumeng menyembunyikan kehamilannya. Hong Ye bertanya, anak siapa itu? Rumeng tidak tahan lagi menahan kesalnya, dan berkata bahwa anak itu milik Zichen. Tambah emosilah Hong Ye, dan dia langsung membawa Rumeng. Kembali ke kediaman, Hong Ye melampiaskan marahnya dan bertanya sekali lagi pada Rumeng. Namun Rumeng tetap pada jawaban bahwa anak yang dia kandung bukan milik Hong Ye. Setelah mendinginkan kepala sebentar, Hong Ye kembali memberi kesempatan. Selama Rumeng berkata bahwa ia mencintai Hong Ye, maka Hong Ye akan melupakan pengkhianatan Rumeng dan menerima anak itu. Namun Rumeng menjawab justru ia dari awal sampai sekarang sangat membenci Hong Ye. Hong Ye pun lalu memaksa meminumkan obat pada Rumeng. Keadaan ini sangat membuat Hong Ye kacau. Keesokan harinya, Hong Ye sangat menunjukkan kebaikannya pada Rumeng dan menyediakan semua keperluan Rumeng. Namun karena Rumeng masih down, dia sangat benci melihat kehadiran Hong Ye. Rumeng memilih melarikan diri dengan Zichen setelah mendapatkan surat darinya. Mengetahui tindakan ini, Hong Ye memerintahkan untuk menutup pintu gerbang kota, dan akhirnya berhasil menemukan Zichen dan Rumeng. Hong Ye membawa mereka kembali, lalu mengarahkan pistol pada Zichen, namun dihentikan oleh Rumeng. Zichen disingkirkan. Rumeng menyatakan kebenciannya, dan mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui Hong Ye ada di balik habisnya keluarga Gu. Meski begitu, Rumeng tidak bisa menghabisinya. Rumeng lelah dengan keadaan ini dan menusuk bekas luka tembaknya. Rumeng pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Ketika Rumeng membuka mata, ia tidak ingat siapa Hong Ye. Rumeng mengenali dirinya sebagai Gumeng yang masih sekolah dan sebelum bertemu dengan Hong Ye. Gumeng mencari ayahnya yang tidak dia lihat di saat dia sakit. Hong Ye mengatakan bahwa ayahnya sedang dinas dan dirinya adalah suami dari Gumeng. Gumeng telah baikan dan diperbolehkan pulang. Dia masih asing dengan kediaman Xiao yang selama ini sudah dia tinggali. Hong Ye menangkap sinyal takut dari mata Gumeng dikala Hong Ye mendekatinya. Dari sinyal itu, Hong Ye memperlakukan Gumeng dengan sangat hati-hati. Hong Ye, 这么晚了。你放心，在您没有答应之前。
Keesokan harinya, Gumeng ingin jalan-jalan dan diantar Hongye ke toko pakaian. Gumeng memuji pakaian pilihan Hongye yang sesuai dengan seleranya. Dalam perjalanan, seorang wanita bernama Dong melihat Gumeng. Dong adalah pelayan lama dari Gumeng semasa di kediaman Gu. Dong lalu diam-diam ingin menemui Gumeng, namun dihentikan dan ditangkap oleh Hongye. Jalan-jalan dilanjutkan, Hongye menemani kemanapun Gumeng pergi. Gumeng terlihat menikmati hal-hal yang ia jumpai. Hongye pun merasa senang dengan kondisi Gumeng yang bersamanya saat ini. Sampai kepada di saat mereka melihat pertunjukan api, membangkitkan pikiran Gumeng dan membuat kepalanya sakit. Tiba-tiba muncul pula serangan tertuju pada Hongye yang membuat lengannya terluka. Mereka segera pulang dan Gumeng merawat Hongye. Saat malam, Hongye mulai menginterogasi Dong tentang siapa yang mengirimnya untuk menemui Gumeng. Dong dengan takut dan menjawab, waktunya kebenaran tiba dan akan terungkap. Karena dia melihat sendiri seorang pria berpakaian pengantin saat menekan peledak di kediaman keluarga Gu di waktu lalu. Siapa lagi jika itu bukan Hongye? Namun Hongye justru berbanding terbalik seiring dengan penemuan kejanggalan yang ia dapatkan di saat ledakan waktu itu. Di 2 tahun lalu, memang Hongye merencanakan peledakan. Namun ledakan itu menyala di saat Hongye ingin membatalkan rencana itu dan meledak sebelum waktu yang dia tentukan. Ternyata serangan tiba-tiba saat di jalan waktu lalu adalah rencana Hongye dan asistennya supaya Gumeng merasa iba dan lebih dekat dengan Hongye. Gumeng mendengar itu dan kesal, namun saat ini dia langsung mengatakannya pada Hongye bahwa dia kesal karena telah dibohongi. Bukankah suami istri seharusnya saling ada kepercayaan, bukannya kebohongan dan tipuan? Mendengar itu, Hongye meminta maaf dan memperbaiki tindakannya. Di tengah gemuruh petir malam itu, Gumeng telah memaafkan Hongye, dan Hongye pun akan lebih menjaga hubungan ini. 逗你的。对不起，梦儿，你千万别念叨我卑微的名字。 Sebuah lukisan dari orang yang menekan peledak tercipta dari kesaksian Dong. Meski wajahnya tidak terlihat, namun sebuah cincin unik menjadi petunjuk di gambar itu. Cincin itu ternyata milik Cichen. Cichen juga dengan segera menghabisi Dong dan berniat untuk memfitnah Hongye atas kematian Dong. Cichen sengaja mencoba mempertemukan Gumeng pada Hongye yang sedang melihat lokasi kejadian Dong meninggoy. Mendengar suara dari Gumeng yang memanggil Dong, segera Hongye menyembunyikan tubuh Dong dan membawa Gumeng keluar ruangan. Takut jika nanti Gumeng curiga, Hongye sengaja membuat salah seorang pelayan berdandan seperti Dong dan mengatakan orang-orang sering salah lihat, mengatakan jika dia Dong padahal bukan. Hongye berbohong bahwa Dong masih di perjalanan dinas bersama ayah Gumeng. Bahkan menciptakan foto dan surat untuk Gumeng seolah itu dari ayahnya. Hongye, kamu kebanyakan berbohong. Malamnya Gumeng membuat pertunjukan untuk Hongye. Dia menyatakan mulai terbiasa dan akan lebih mengakrabkan diri dengan Hongye. Hongye sangat senang menyambut hal ini. 说不说？ Gumeng menepati perkataannya dengan tulus. Ia telah membuka hatinya menerima Hongye sebagai suaminya. Hongye dengan hati-hati menanggapi hubungan ini dan tidak ingin kehilangan Gumeng lagi. Hongye mengajak Gumeng berkencan. Mereka menghabiskan siang bersama, melakukan hal-hal manis yang bahagia. Keesokan harinya, Xiao Jiao datang ke kediaman mencari Hongye.
namun justru bertemu dengan Gumeng. Tindakan kasar dari Jiao Jiao membuat Gumeng terjatuh. Seketika Hong Ye yang baru pulang kerja melihat itu dan langsung membawa Gumeng ke dalam rumah untuk diobati. Di dalam pingsannya, Gumeng mendapatkan ingatan-ingatan, kebencian, kebahagiaan, ketakutan, dan kepedihan yang telah bercampur, yang membuat dirinya terbangun dengan penuh kebingungan. Esok hari, Hong Ye mendapat surat perintah bahwa dia akan dikirim keluar kota dan naik pangkat. Malamnya, Tuan Zhou dan Jiao Jiao datang ke rumahnya untuk menyampaikan selamat. Mereka menghabiskan waktu makan malam dan minum bersama. Tiba-tiba Tuan Zhou yang kembali dari kamar mandi dan masih dalam keadaan mabuk mencoba merayu Gumeng. Namun segera ditampar oleh Hong Ye yang datang tepat waktu. Seketika itu Tuan Zhou meninggoy hanya karena tamparan. Ada yang tidak beres. Dan benar saja, Ji Chen muncul membawa pasukan dan mencoba memfitnah Hong Ye dalam kematian Tuan Zhou. Hong Ye mencoba kabur bersama Gumeng dan asistennya. Namun Gumeng terpeleset dan tertangkap oleh Ji Chen. Ji Chen menggunakan Gumeng sebagai sandera untuk memancing Hong Ye keluar. Hong Ye keluar demi keselamatan Gumeng. Di saat Ji Chen akan menembak Hong Ye, justru dihalangi oleh Jiao Jiao. Dia berkorban untuk Hong Ye. Hong Ye dibawa oleh asistennya dalam melarikan diri. Ternyata selama ini, Gumeng telah mengenal Ji Chen semenjak 2 tahun lalu, di saat kediamannya terbakar. Ji Chen menyelamatkan Gumeng di saat terjebur di laut. Selama 2 tahun ini, Ji Chen lah yang mengajari Gumeng cara bela diri dan persenjataan, sengaja untuk menjatuhkan Hong Ye. Sekarang Ji Chen telah naik pangkat dan akan melanjutkan rencana untuk menghancurkan Hong Ye. Ji Chen sengaja membuat upacara pernikahan dengan Gumeng supaya Hong Ye keluar dari persembunyiannya. Di tengah upacara pernikahan, Hong Ye muncul dan akan menyerahkan apa yang diinginkan Ji Chen, asal Gumeng dikembalikan padanya. Hong Ye telah berlutut dan menyerahkan segel militer sesuai keinginan Ji Chen. Di saat Hong Ye memanggil Gumeng untuk mendekat, tiba-tiba Gumeng justru menembak Hong Ye, 1 kali untuk keluarga Gu, kedua untuk anaknya yang belum lahir, ketiga untuk dirinya sendiri. Bertemu dengan Xie Hongye adalah awal dari semua kesalahan. Xie Hongye terhuyung ke arah Gumeng dan menggunakan lengan bajunya yang bersih untuk menyeka noda dari wajah Gumeng. Hongye sudah lama mengetahui bahwa Gumeng telah mendapatkan kembali ingatannya. Hongye rela bahkan jika mati di tangan Gumeng. Ia berkata maaf dan mencintai Gumeng. Gumeng berkata dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena begitu membenci Hongye sekaligus mencintainya. Berkali ia hilang ingatan, berkali pula ia jatuh hati pada Hongye. Biarkan cinta, benci, dan dendam mereka berakhir di kehidupan ini. Gumeng lalu mengangkat pistol dan menembak dirinya sendiri di pelipis. Ji Chen berlari ke arah Gumeng, tapi Gumeng sudah terbaring. Ji Chen mengaku dirinya lah yang menekan peledak dulu itu. Ji Chen melakukan semua ini karena cemburu terhadap Xie Hongye yang bisa mendapatkan segalanya, sementara dia sudah melakukan banyak hal, namun hanya bisa hidup seperti bayangan. Ji Chen mengeluarkan pistol dari pinggangnya, berniat untuk menembak Hongye, namun Hongye menembak dahi Ji Chen oleh pistol yang disembunyikan Xie Hongye sebelumnya. 2 tahun kemudian, di tengah kondisi perang, Hongye melihat seorang perawat dengan panggilan Meng yang sangat mirip dengan Gumeng. Mereka bertatapan, air mata berkilauan di tatapan mereka. Jika kita melepaskan dendam, maka akan membuka pintu menemukan kebahagiaan. Drama pun selesai.